Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, coba on cam dulu semuanya. Walah, ada yang masih di jalan. Oke, apa kabar teman-teman semua? Iya, oke. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini masih banyak yang belum masuk Zoom ya? Kayaknya yang dari semester 4 ya, 4 apa Gimana? 6 ya. Kayaknya dari yang pas yang semester 4. Kalau yang kami ini kayaknya yang konversi ini baru hadir ini. Iya, ini ada dua orang yang kayaknya semester kemarin saya yang ngajar juga ya. Iya, betul. Oke, oke nggak apa-apa. Ini mungkin kita tunggu bentar sambil-sambil ngobrol aja lah ya. Sama mungkin saya pengen perkenalan lagi sama teman-teman. Oke, bagi yang kayaknya yang belum kenal saya Mas Nopri. Oke, Iya, Bu. saya perkenalkan saya Saya Lutfia baru Saskia. baru belajar sama Ibu. Saya Lutfia Saskia, biasa dipanggil Tia. Home base saya itu di jurusan informatika. Terus saya asalnya dari Palembang tapi sukunya Minang. Sama Bu. Terus apa lagi ya? Oh ya sama. Suku apa Saya Mas? orang Sumatera Barat. Saya orang Minang itu Minang sukunya apa? Guci. Oh Guci lah. Bapak saya Guci. Jangan-jangan kenal nih. Enggak lah, Bu. Kayak Guci banyak. Oh iya banyak ya. Sumatera Barat di mana Mas? Kulit tanah datar. Di mana? Tanah datar. Oh Tanah Datar. Kalau keluarga saya tuh di Bukit Tinggi sama Payakumbuh. Dekat, Bu, di kampung saya mah di tinggi. Oke, mungkin saya pengen teman-teman memperkenalkan diri lagi ya. Eh, ya dari nama, asal, terus kesibukannya sekarang, apakah kerja atau magang gitu. Dipersilakan coba mulai dari Mas Nofri Reza. Sambil jalan nggak apa-apa, Ibu. Saya lagi jalan pulang Iya, soalnya. nggak apa-apa aman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nofri Reza, daerah asal Sumatera Barat, Tanah Datar tempatnya. Sekarang kerja, saya kerja di vendor. Di bidang apa, Mas? Eh, Vendor IT, penyedia itu aplikasi untuk sistem pelaporan bank ke regulator. Oh, oke, oke. Baik. Oke, terima kasih Mas Nofri. Sama-sama, Bu. Oke, sebentar. Ini kemana? Oh, Mas Jumanta. Assalamualaikum Silakan warahmatullahi perkenalkan diri. wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Jumanta, asal saya dari Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kesibukan saya jadi driver di kantor bidang IT untuk penyewaan rak server. Oke. Cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini panggilannya apa, Mas? Lengkap ya, Jumanta atau Jum? Jumpulan Oh, Jum boleh. Mas Jumanta ini konversi. konferensi. Oh ya, di saya belum masuk ini di LMS namanya. Oh, belum masuk. Iya, tapi kalau di Eh, Mas Jumanta udah ada ya matkul teori grafika di Makanya LMS-nya. matkul di LMS-nya nggak ada. Tapi kalau dari Oh, jadwalnya yang tadi dikirim itu mm-mm. ada untuk semester 4 untuk mata kuliah ibu ini. Iya. Tadi saya udah WA Oh, di mahasiswa konvensi, belum ada ya udah respon. ditanyain kan ya ke Iya, akademik. Oke, tinggal ditunggu aja ini, tapi saya catat kok kalau hari ini hadir. siap. Makasih. Oke, lanjut Mas Asep Kurniawan. Iya Bu, nama saya Asep Kurniawan. Saya tinggal di Tangerang Bu, lebih tepatnya sih di Karawaci kalau lebih tepatnya. Nah Hmm, itu saya apa namanya kegiatannya bekerja di perusahaan retail. di bagian apa Mas? Di Kalau bagian boleh IT, tahu. di IT Oh, support. bagian IT juga. Iya. Oke, oke. Oke, lanjut ke Mas Nur Rohim. Mas Nur Rohim boleh on cam. Ya, selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Silakan Baik Bu. perkenalkan diri. Baik Bu, nama saya Nur Rohim. Saya tinggal di Depok. Saya mahasiswa konversi, kebetulan Bu. Uh, Kesibukan saya sehari-hari saya bekerja Bu, di Cikunir lokasinya. Di bidang apa? Saya sebagai IT support Bu, IT infrastruktur. Oke, oke. Baiklah. Oke, terima kasih. Oke Bu. Ini biasanya ada berapa orang IF yang eksekutif, Mas Nofri? Saya nggak hafal Bu. Ah, ada 10-an kali, cuman yang ngambil kuliah ini saya nggak tahu, kurang tahu Bu. Iya sih, ada 10 sih. Tiganya ini kan mahasiswa konversi. Mungkin lagi fokus ibadah ya, mungkin. Nggak tahu informasi ya kan. Saya lupa kali Bu melihat chat grup atau apa. Iya. Ya positifnya mungkin lagi fokus ibadah gitu ya. Iya, terawih kali Bu. Belum masuk. Oke. eh Ya seperti pengumuman perkuliahan kan selama puasa itu kan kita cuma 1 jam ya dipotong gitu. Jadi ini juga pertemuan pertama. Jadi saya nggak banyak-banyak ini juga menjelaskan ya untuk mata kuliahnya. Maksudnya untuk materinya. Jadi mungkin ini saya mau menjelaskan sedikit tentang tata tertib perkuliahan, terus RPS mata kuliah teori grafika.
Ini sudah terlihat ya. Kayaknya langsung aja deh. Nah, ini sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Oke, jadi Sudah, Bu. eh iya, oke. Jadi untuk ada di sini ada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Nah, untuk ketentuan umumnya itu mahasiswa aktif mengikuti perkuliahan, berperan aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang diberikan. Terus untuk komponen penilaiannya itu eh, 15% dari kehadiran, terus 30% dari rata-rata nilai tugas, kuesioner, diskusi, dan praktikum. Jadi misalnya pada misalnya di sehari-hari itu ada tugas, kemudian atau ada kuis gitu, itu nanti digabung diambil rata-ratanya. Kemudian nilai UTS itu diambil 25% dan nilai UAS 30%. Jadi diperhatikan itu untuk nilai tugas dan UAS itu komponennya besar ya. Jadi eh, jangan sampai ketinggalan tugasnya gitu. Terus untuk kehadiran kuliah itu minimal 75% untuk bisa mengikuti UTS dan UAS. Jadi kalau misalnya kehadirannya itu kurang dari 75% itu eh, harap menemui akademik. Kemudian kehadiran dihitung berdasarkan presensi di kelas oleh dosen atau keaktifan pada LMS berdasarkan jenis kuliah reguler atau eksekutif. Kemudian mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit, maka mahasiswa dapat menyerahkan bukti surat keterangan sakit kepada dosen pengampu dan akademik paling lambat itu 7 hari setelah ketidakhadirannya. Jadi misalnya hari ini nggak masuk, batasnya ya sampai Rabu depannya untuk ngasih surat dokter. Begitu juga untuk izin ya kalau misalnya izin apa lomba atau izin ada acara gitu. Dan eh, dosen pengampu itu mempunyai kewenangan untuk menyetujui izin dari mahasiswa. Kemudian ketentuan khusus eh, dilarang memberikan username dan password portal mahasiswa dan LMS kepada pihak lain. Kemudian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dosen dan antar mahasiswa mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiaan diantaranya dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mengedepankan tata krama, kepatutan, dan kesantunan, kemudian menghindari singgungan terhadap masalah sara dan politik praktis. Kemudian juga di sini eh, menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik dengan cara mengerjakan sendiri semua aktivitas perkuliahan dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain atau joki.
menghindari plagiarisme, kemudian menghindari perbuatan memberi jiplakan atau contekan kepada mahasiswa lain atau menjiplak hasil karya orang lain dalam menanggapi diskusi dan mengerjakan tugas. Begitu juga untuk ChatGPT ya. Kalau ChatGPT saya sebenarnya nggak masalah. Kalau misalnya ada mahasiswa yang pakai ChatGPT, cuman gunakanlah ChatGPT itu dengan bijak. Jadi jangan semuanya itu dikopas gitu. Jadi gunakan ChatGPT itu untuk brainstorming, untuk em, memancing pikiran kalian untuk berpikir gitu ya. Terus validasi lagi dengan cara baca-baca dari artikel yang kalian temui di jurnal atau paper gitu. Kalau di saya sih biasanya kalau misalnya ketahuan ya ada yang kopas dari ChatGPT ya secara bulat-bulat gitu biasanya nilainya saya kurangi. Terus di sini untuk sanksi akademik yang pertama itu deaktivasi atau penonaktifan kesertaan mahasiswa dalam mata kuliah mulai dari sesi ke-9 dan seterusnya juga bagi yang tidak aktif dalam keaktifan kuliah mata kuliah yang diikuti 3 kali berturut-turut tanpa keterangan. Kemudian pemberian peringatan atau teguran bagi yang melakukan praktik plagiarisme dan tidak mengindahkan kepatutan dan kesantunan dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, pemberian teguran resmi atau penghentian kesertaan untuk seluruh mata kuliah yang diikuti dalam 1 semester bagi yang terdeteksi atau diketahui menggunakan joki dalam kehadiran, diskusi, pengerjaan tugas, UTS, dan UAS. Yang keempat, pemberian nilai 0 bagi diskusi dan tugas baik bagi yang menjiplak atau yang mencontek maupun yang memberikan contekan. Jadi kalau ada yang ketahuan eh, tugasnya itu persis sama, itu langsung saya nolin. Jadi ini tata tertibnya, tapi ini resmi kok dari akademik ITTS ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bebaskan lebih awal setelah menjalani masa hukuman selama Bu, untuk absensi gimana, Bu? aplikasinya Diambilnya. Presensi itu terkait hidupnya kalau di saya juga kasus itu checklist presensi di LMS. di negara Korea Selatan hingga Kalau di pada saat itu mahasiswa gimana? identitas bohong dan Tuhan tidak Kalau dirasa nggak salah ada juga ya. Beberapa mata kuliah yang udah itu kan join lewat LMS otomatis absen dihitung. Kalau ini gimana? Soalnya tadi kan joinnya bukan lewat itu, Bu, bukan lewat LMS. saat itu sistem hukum di Korea Selatan sangat melindungi identitas korban dan bahkan pelaku Maksudnya pidana. gimana? Apalagi kalau Jadi Kalau beberapa mata join kuliah yang kan Fitcon. ya join video conference-nya ini lewat LMS, ada linknya dari LMS. Nah itu otomatis katanya absensinya masuk ke sistem. Sementara yang teori grafika ini tadi kan itu saya Di update joinnya ya bukan, linknya. iya bukan lewat LMS. Oh, ya udah aman sih. Tadi udah saya checklist juga karena emang apa ada kendala teknis di Zoom-nya jadi makanya linknya berubah. Terima kasih. Oke, Bu. Tapi nanti dari akademik sih aman. Jaga kesehatan selalu dan sampai Mungkin jumpa minggu depan udah normal kayak biasanya ya. Iya. Oke, Bu, siap. Oke. Terus ini matriks perkuliahan. Jadi untuk kelas eksekutif itu dikarenakan eksekutif itu kan banyak mahasiswa karyawan yang sambil bekerja. Jadi eh Zoom meetingnya itu selang-seling. Jadi misalnya di sini pertemuan pertama kita Zoom meet, minggu depan eh saya paling ngasih apa PPT berisikan materi, kemudian juga ada kuis singkat gitu ya. Terus minggu depannya lagi bisa juga saya ngasih PPT atau video pengantar
video yang berisikan penjelasan materi, terus juga akan saya buka forum untuk diskusi yang mungkin teman-teman mau tanyakan gitu ya. Terus di pertemuan keempat itu nanti kita evaluasi dari yang pertemuan 1 sampai 3 sekaligus materi. Jadi kita di sini sedikit mereview materi yang sudah pernah disampaikan dari pertemuan 1 sampai 3. Terus begitu juga untuk 2 pertemuan selanjutnya itu secara asinkronus. Jadi yang kuning ini asinkronus via LMS. Kemudian yang hijau ini kita Zoom Meet. Begitu juga seterusnya. Kalau untuk UTS itu ya seperti biasa di LMS juga sih. Ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Hmm. Ini mulai rame, saya absen lagi ya. Sekalian perkenalan. Dan tolong on cam, semuanya on cam. Ayo yang lain juga. Oke. Espen Basit Mariono, Hadir, Bu. Dengeran nggak ya? kedengeran kameranya tapi belum on. Ini panggilannya apa? Pang- Panggilannya Espen Basit Mariono. Panggilannya Basit. Eh, Oke, nah, Basit, silakan perkenalkan diri, mulai mm, dari nama, nama panggilan, asal, terus kesibukannya sekarang, kerja atau magang. mm, eh Kemudian kalau misalnya kerja atau magang ya di bidang apa kerjanya. Silakan eh, Perkenalkan semuanya, nama saya on nama cam lengkap. dulu dong. Oh, lagi di parkiran, Bu. Ya kan parkiran. Oke, iya sebentar. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aspen Basit Naryono. Biasa dipanggil Basit. Terus kesibukannya sih magang ya di perusahaan TIA sebagai web Oh, developer. Ya, gitu mungkin, Bu. oke. Iya, Baik, makasih. terima kasih. Ya sama-sama. Dimas Ismawan belum ya? Fajar Akbar Saputra. Hadir, Bu. Ya, silakan perkenalkan diri. Eh, Perkenalkan nama saya Ini Fajar Akbar orangnya mana ya? Sebentar, Bu. Orangnya mana ya? Sebentar, Bu. Oke. Oke. Eh, Perkenalkan nama saya Fajar Akbar Saputra. Apalagi, Bu? Nama panggilan. Asal Oke. sama kesibukannya sekarang kerja atau magang di bidang apa? Kalau nama panggilan saya Fajar, saya tinggal di Serpong, Bu. Untuk kesibukan Oke. eh lagi sambil part time sih, Bu. Part time Part time kursus apa?
kursus coding gitu Bu, buat anak-anak. Oh, sip, sip. Oke. Coding apa itu, Fajar? Ngoding bikin web atau Python? eh pakai lebih ke pakai coding block gitu sih Bu, buat anak kecil soalnya. Oh, oke, oke. Oke, makasih. Lanjut, Fauzan Syamil. Fauzan Syamil ada? Oke. Muhammad Kausar Putra Binoba. Ya, hadir, Bu. Ya, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kautsar. Biasa dipanggil Kautsar. Tinggal di Ciledug. Kesibukan saat ini kerja part-time juga. Sebenarnya sama saya kayak si Fajar, satu satu perusahaan. Satu geng ya? Iya, satu Satu geng. geng. Oke, udah itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut, Aka Daifatin. Oke, Ada silakan. apa? Oke. Ya. Perkenalkan nama saya Tri Fatin, bisa dipanggil Ata. Eh, Saat ini tinggal di Pekalongan. Kesibukannya saat ini bekerja sebagai back-end developer. Terima kasih. Oh, sama-sama. Muhammad Amin Rizky. Hadir Bu, maaf lagi di Iya, pinggir jalan. iya nggak apa-apa. Tadi juga ada Oke. yang lagi di jalan. Ya perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Amin Rizky. Kesibukan sekarang dia sebagai pegawai swasta Bu, di Jakarta Timur. Di bidang apa kerjanya? Sebagai web developer juga Bu, Oke. Tinggalnya di? Jakarta Timur. Oke, baik. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu. Muhammad Zaki Pratama. Hadir, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pratama. Pekerjaan saya NOC di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ISP, Bu. Panggilannya? Zaki aja, Bu. Panggil Zaki. Oke. Tinggal di? Di Pamulang. Oke. Baik, terima kasih. Rifki Reza Mahesa. Hadir, Bu. Ya, silakan. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifki Reza Mesa, biasa dipanggil Reza. Kalau kesibukan sekarang kerja di perbankan, kerja sebagai developer untuk tempat tinggal sekarang di Pagedangan. Baik, Baik, terima kasih. ya, Lanjut. terima kasih. Zikri Firmansyah. Hadir, Bu. Perkenalkan, Ya, nama saya silakan. Zikri Firmansyah, biasa dipanggil Zikri. Tempat tinggal saya di Alam Sutra. Untuk sekarang kegiatannya apa ya? Bingung saya. Soalnya kerjaannya juga apa aja yang lagi ada dikerjain, Bu. Freelance ya. Ya, Freelance apa biasanya? apa aja sih, Bu? Selagi ada kerjaan, dikerjain aja, Bu. Contohnya berhubungan dengan IT enggak? Untuk saat ini belum. Hmm, Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Ini kalau saya lihat-lihat kayaknya banyak yang dulunya kelas reguler ya, pindah ke karyawan. Ya Iya, enggak? betul. Soalnya saya pernah lihat kayaknya ada beberapa juga yang dosen walinya tuh saya dulu pas semester 1, ya kan? Betul Bu, betul. Kenapa pada pindah ke ini eksekutif?
biar lebih fleksibel aja sih Bu. Oh, biar bisa cari cuan ya. Betul betul. Oke. Oh ya, ini nanti saya minta tolong dibuatin grup WA biar enak itu nanti. Kalau minggu depan kan kita asinkronus ya. Biar enak nanti saya infoinnya langsung di grup aja. Tolong perwakilan dibuatin grup WA-nya sekarang. Yang punya nomor saya Mungkin siapa? boleh Ada nggak? boleh minta nomornya, Bu? Oh iya, belum ada ya. Belum, Bu. Nih, silakan tolong di-invite saya. Baik, Bu. Oke, ini saya jelasin sedikit tentang teori grafika. Di LMS itu udah ada RPS-nya, cuman memang masih mungkin nanti masih ada perubahan ya, masih belum ditetapkan gitu. Jadi eh semester sebelumnya itu kan teman-teman udah belajar grafika komputer sama pengolahan citra digital. Nah, itu eh, teori grafika itu saudaraan sama pengolahan citra dan grafika komputer. Jadi kalau grafika komputer dan pengolahan citra itu kan langsung ke prakteknya ya kan. Praktek ke gambarnya, mengubah warna, terus kalau dulu tuh malah grafika komputer itu ngedesain grafik gitu ya. Nah, di teori grafika ini lebih ke mempelajari dasar-dasarnya dulu tuh. Jadi agak kebolak-balik sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi di sini di teori grafika itu belajar tentang konsep-konsep dari eh, grafika komputer, mulai dari apa penerapannya ada di bidang apa aja, terus apa bentuk-bentuk grafika komputer itu ada apa aja, terus pixel, terus juga warna, jenis layar tampilan, kemudian pengolah tampilan, tipe layar tampilan, dan seterusnya. Jadi ini apa kita full teori. Jadi ya nanti mungkin akan banyak, nggak banyak juga sih ya karena kalian eksekutif jadi ya kuis-kuis itu kayaknya nggak begitu banyak. Cuman nanti kita eh, apa ya ada beberapa kuis gitulah untuk teori grafika. Grafika komputer masih ada yang ingat nggak? Ada yang bisa jelasin apa itu grafika komputer? Ada yang masih ingat? Untuk memanipulasi gambar digital, Iya. Terus ada lagi?
Arti dari grafika. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Grafika itu apa? Yang kalian olah itu apa? Ada yang bisa jawab? Oke, coba Mas Zaki. Grafika itu apa, Mas Zaki? Zaki masih ada nggak? Halo, Halo Bu, ya. maaf Jadi dari grafika itu kamar apa? mandi Bu. Oh iya, oke. Jadi grafika itu apa? Eh, Sebuah ilmu komputer yang berkaitan dengan manipulasi visual Bu. Iya, tadi yang sudah disebutkan Mas Zikri. Eh, arti lainnya, grafika itu kan artinya gambar. Terus apa lagi? Visualisasi data Bu. Ya, bisa juga dalam bentuk visualisasi data. Terus apa lagi? Kalau mau dilempar ke temannya boleh, Zaki? Lempar saja Bu. Ya, lempar ke siapa? Silakan disebutkan nama temannya. Mas Mas Atta. Nah, Mas, mas. jadi grafika itu apa tadi? Tambahin dari yang sudah dijelasin sama Zikri dan Zaki. Hmm, hmm. Oh, teknik mengolah gambar, Mas tahu. Iya, bisa. Oke, lanjut. Coba dilempar ke teman yang lain. Contoh dari grafika komputer itu apa aja? Oke, Lempar ke temennya, Basit, Mas apa? ya Basit, Basit, Bas- Basit, silakan Basit. Contoh dari grafika komputer apa aja? Jadi grafika komputer itu kan bisa berupa gambar, tulisan gitu. eh Ya yang terlihat secara visual gitu ya. Terus contohnya apa aja tuh, Basit? Lagi di jalan kayaknya Bu Basit Bu. Oh iya deh. Tadi lagi di parkiran ya. Nah, ya udah Mas Kausar aja silakan. Waduh, apa ya? Ini Oh, kali ini mungkin kita eh, mengingat-ingat yang sudah lalu. apa desain 3D gitu Bu di game gitu misalnya kan. Iya, bisa. Oke. Terus apa lagi? Apa ya? CGI gitu masuk nggak Bu CGI? Masuk. Oke. Udah Terus kan? apa lagi yang simple-simple eh eh, yang ada di pinggir jalan mungkin. pinggir jalan. Nah, ya banner. Oh benar. Oke.
banner itu juga termasuk. Terus apalagi Mas Asep? Kayaknya baru kepikiran itu, Bu, spanduk kayak gitu-gitu. Ya, ya banner, spanduk, poster, Majalah, flyer koran. gitu-gitu. Iya majalah juga gitu. Jadi em, kalau secara sejarahnya tuh grafika komputer ini diawali itu kan dari zaman Mesir atau Yunani gitu ya. Pas kalau dulu kan orang Mesir atau Yunani itu berkomunikasi itu kan melalui ukiran-ukiran yang ada di dinding gitu dalam bentuk gambar. Nah, sampai sekarang juga itu tetap kan makanya ada mata kuliah desain komunikasi visual. Kalau di itu biasanya sih di jurusan ilmu komunikasi kan. Jadi isinya yang ngedesain-desain poster, desain banner, majalah, terus eh, ya pokoknya yang untuk menyampaikan suatu informasi dalam bentuk visual tuh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian. Kita memang belum masuk ke mata kuliah, materi maksudnya. Jadi masih mengingat-ingat dulu yang pelajaran yang kemarin-kemarin. Kalau grafika komputer kemarin belajarnya apa? Prakteknya. Soalnya dulu setahu saya tuh dulu desain poster ya. Kalau di angkatan yang sebelumnya gimana? Di angkatan kalian maksudnya. Grafika komputer ngapain? Kalau nggak salah cuma rubah gambar itu doang sih, Bu. Kayak Oh, dijadiin apa? Blur, terus hitam putih sama apa ya lupa saya. Kayak dikasih efek iya aja sih, ya. Bu. Terus kalau pengolahan citra sama ya? Sama kayaknya, Bu. Sama terus itu tulisnya pakai apa? Python atau MATLAB? Tulisnya apa kemarin? Pakai ini ya, Python. Kayaknya iya deh, Bu. Pakai Python. Lupa saya Iya. soalnya. Oke. Oke, ini yang belum hadir itu Dimas Ismawan. Kalau kemarin biasanya hadir ya? Atau emang belum hadir dari kemarin? Ada yang tahu kabarnya? Hadir sih, Bu, kemarin. Tadi juga hadir. Oh, Mungkin ada kerjaan. oh ya, oke oke. Coba saya hubungi deh. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait perkuliahan, terkait tata tertib mungkin, atau sudah cukup jelas?
Cukup, Bu. Oke. Kalau untuk minggu depan itu kuis ya, tapi kayaknya ya saya panjangin aja lah deadline-nya karena amin berapa hari Lebaran gitu. Jadi saya tidak mau mengganggu waktu teman-teman, tapi itu tolong dikerjakan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin nanti baru kepikiran mau nanya, ya boleh, silakan chat di grup atau personal chat juga boleh. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi